المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب وأن غيظ قلوبنا ويجيرنا بمطلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير المعصوم والمعتصم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا له فرارة حبيب الله عوجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم. يا رب واغفر لنا ما مضى أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم. يا رب واغفر لنا ما مضى مطهر الأرض من رجس ومن درون من عبد وثان أو عبد صنم. يا رب واغفر لنا ما مضى لله من ملك ذي الإنسان من سكر خير البريات منه ربي ومن آجمي. يا رب واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. الحمد لله Alhamdulillah Rabbil Alamin
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الحديث حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin di pagi hari menjelang siang. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam sanjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali di pagi hari ini kita akan menyimak, mendengar dan membaca apa yang terkandung dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idahi Aqidatil Islamiyah halaman 99. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Hal yajuzul haudu fi haqiqatir ruh wal bahsu an nahiyatiha la yajuzu dzalika li annal aqla qasirun an idraki haqiqatiha wal bahsu anha idha'atul waqti wa hada akbaru dalilin ala qasrin aqlil insani fa innahu lam yudrik haqiqata ruhihi ma'a kauniha mahluqatan wa ghairu kharijatin anhu liyaqta al-amala an idraki haqiqatil khaliqihi alladzi laisa lahu syabihun. Ini masalah kita di mana musannif telah menyatakan hal yajuzul khadu fi haqiqatir ruh wal bahsu an mahiyatiha. Apakah diperbolehkan yaitu membahas hakikat, yaitu tentang masalah las dan menanamkan zatnya Allah. Ini boleh kita untuk membahas tentang hakikat roh dan mencari zat roh. Ini pertanyaannya. Jawabannya kata musannif tidak diperlukan, tidak diperbolehkan sebab akal tidak akan mampu mengerti masalah tentang hakikat roh, mencarinya sama dengan membuang waktu. Hal ini membuktikan
akal manusia yang pendek, yang sesungguhnya ia tidak mampu mengerti tentang hakikat ruhnya. Padahal ruh ia makhluk dan tidak yaitu keluar daripadanya agar harapan untuk mengerti hakikat penciptaannya terputus, di mana dia tidak mempunyai tandingan. Ini bicara tentang masalah hakikat ruh. Siapapun dimanapun jeniusnya manusia dalam berpikir, tetap tidak akan mampu mencari apalagi bentuk, warna dan sebagainya tentang masalah ruh. Loh, kenapa? Karena hari ini sudah ada pernyataan dari Allah ketika baginda Rasulullah SAW ditanya oleh mereka tentang masalah yas'alunaka 'anir ruh qul hiya mawaqi' yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad tentang masalah ruh. Baginda Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan informasi dari Allah, masalah ruh min amri rabbi, itu adalah urusan saya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, saya tidak memberikan ilmu kepada manusia melainkan sedikit. Jadi kembali ayat ini bahwa ruh adalah urusan Allah. Kalau bahasa kita, ente jangan ikut campur deh urusan roh, nggak bakalan ketemu. Pertanyaan kita, kondisi roh yang ada dalam tubuh kita kira-kira di mana? Di kepala, di kaki, di perut, atau di tangan? Nah, itu aja untuk mencari jawaban susah, apalagi bentuk zatnya ruh. Nah, pernah orang-orang Amerika melakukan eksperimen ingin mencoba ruh kayak apa, warna dan bentuknya dalam kondisi yang sebenarnya. Akhirnya mereka membuat sebuah tabung kaca, dimasukkan seorang calon mayit, karena biasanya mayit kalau dicabut nyawanya kira-kira gimana? Nah, ini kembali pada kita semua. Jadi keingintahuan mereka sampai di mana sih yang namanya ruh. Dengan kepenasaran mereka membuat tabung kaca, dimasukkan si camat tersebut. Mereka mengintai di balik tabung kaca untuk melihat, menyaksikan ruh kayak apa. Nah, apa yang terjadi dengan penelitian yang keingintahuan tadi? Akhirnya begitu mereka masing-masing melotot mata melihat ke arah camat, ternyata rohnya nggak kelihatan tapi kacanya pecah. Akibatnya muka kepala mereka penuh dengan lumuran darah akibat kena pecahan kaca. Allah sudah bilang, itu urusan Allah, jangan kamu ingin tahu tentang roh. Masih nggak mau dengar juga apa yang terjadi, yaitulah Allah tunjukkan. Nih, kembali kepada kita semua. Memang manusia terkadang ingin serba tahu, apalagi orang-orang barat. Apa sih yang mereka tidak ingin tahu? Semua permasalahan yang dilakukan oleh Rasulullah dianggap oleh mereka nggak logis, nggak masuk akal, tapi kenyataannya adalah benar. Contoh lain, kenapa Muhammad kalau makan nggak pakai alat? Nah, coba kita buktikan. Jika sayuran langsung dikobok, gak lama kemudian sayuran menjadi basi. Tapi kalau pakai alat, pakai sendok, pakai ciduk, kan kira-kira sayuran basi gak? Enggak. Ada apa? Itu kan sebuah pertanyaan. Ya, begitu juga. Ketika tahun 2011 saya pergi haji, itu Jabal Mahnit masih ada. Jabal Mahnit ini mobil supir berdiri di atas bangku, tidak menginjak gas, tidak menginjak rem. Tiba-tiba mobil kecepatan di atas 80. Begitu seret mobil di ujung Mahnit, tiba-tiba mobil berhenti padahal nggak direm.
Mundur lagi nih mobil, kata sang supir, wahai para diatatullah, tamu-tamu Allah, coba saksikan, ini rem gas saya nggak injak, jalan sendiri, itu namanya Jabal Mahdi. Nah itu orang Amerika penasaran, ada apa sih di balik bumi kok mobil nggak digas, nggak direm, jalan dan berhenti sendiri. Nah, itulah orang Barat, kerjanya ingin serba tahu, padahal semua nggak harus tahu, karena ada yang bisa masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Itu kan, sesuatu yang masuk akal dan tidak masuk akal ini bukan berarti manusia harus serba tahu, tidak. Contoh, bagaimana orang umpamanya yang masuk akal dan yang tidak masuk akal. Baginda Nabi kita Muhammad SAW ketika dimi'rajkan oleh Allah, tokoh-tokoh kafir Quraisy, paman-paman Nabi ingin mendengar cerita Nabi di waktu malam Nabi ada di Ka'bah, tapi sebelum subuh Nabi sudah datang. Begitu termenung, kata pamannya, adakah ya Muhammad yang ingin kau sampaikan? Ada paman. Dikumpulkan mereka. Setelah dikumpulkan, Nabi cerita tentang Isra Mi'raj. Menurut akal mereka, ini Muhammad sudah mulai melihat. Masa semalam berangkat kemudian datang lagi, naik apaan ke langit? Masuk akal nggak? Nggak masuk. Memang jawabannya bukan pakai akal, sebab pakai akal waktu itu kendaraan belum ada. Itu kan, kendaraan belum ada, apalagi kekencangan begitu cepatnya melangkah buruk udah sampai ke langit pertama dan seterusnya. Nah, ini contoh. Jadi makanya itu tidak perlu dijawab dengan akal. Makanya ketika selesai Rasulullah kemudian bubar, kepenasaran mereka tanya Abu Bakar, ya Abu Bakar, apakah anda percaya dengan cerita Muhammad begini begitu segala macam? Apa kata Abu Bakar? Wahai sahabat, jangankan cerita itu, lebih dari itu pun saya percaya, karena Muhammad adalah Rasulullah. Apa kata mereka? Ya dasar CS-nya susah. Untuk merubah pikiran nggak bisa, karena dianggap Nabi kita Muhammad SAW sebagai sahabat Abu Bakar, dan bahkan Muhammad Nabi kita adalah mantunya Nabi, sehingga apapun yang terjadi pasti dimenangkan gitu ya. Penasaran, tanya Umar bin Khattab, sama jawabannya. Siapa yang kau telah tanya? Abu Bakar. Abu Bakar sebagai tokoh Quraisy di sini anda nggak dipercayai juga, apalagi saya. Lebih dari itu pun saya percaya bahwa Muhammad adalah diisra mi'rajkan oleh Allah. Tanya Utsman bin Affan, jawabannya sama. Tapi begitu tanya Sayyidina Ali, ya Ali, apakah kau percaya cerita Muhammad? Siapa yang kau telah tanya? Abu Bakar, Umar, Utsman. Apa jawaban mereka? Lebih dari itu pun saya percaya. Nah, sekarang tunggu. Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai tokoh Quraisy, Anda nggak mempercayai, apalagi saya. Kalau nggak percaya, tunggu sebentar. Dia ngambil pedang. Begitu dia ngambil pedang, sekali lagi coba tanya. Kalau Anda nggak percaya dengan Muhammad, ini pedang saya akan berbicara. Ya pada lari, pada kabur. Tahu sendiri kalau Sayyidina Ali udah megang pedang. Makanya saya aneh. Ada penceramah, saya sendiri dengar waktu itu di Masjid An-Nur ya, di Makkah Kamal Yusuf. Saudara-saudara, bawa pedang Sayyidina Ali 1 ton berat. Ya Allah, saya ingat, ini orang belum pernah ke Turki, nggak pernah lihat pedang Rasulullah, sudah main bawa pedangnya 1 ton. Astaga, kalau begitu Sayyidina Ali dengan pedangnya tinggian yang pedangnya gitu ya. Coba lihat di Museum Turki, di sana berjejer di tabung kaca pedang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Itu pedang di sana kita bisa melihat
Jangankan sampai tonan, paling cuman beberapa. Nah, kalau ingin pedang lihat 1 ton, tuh ke Ciamas. Tahu Ciamas? Ya, daerah Banten ya, Pandeglang. Karena waktu itu kita 2 mobil kalau nggak salah, pergi ke Kemo Pasir, mampir ke gubuk yang kurang rawat ya. Ternyata setelah kita masuk tersimpan di situ pedang Ciamas yang beratnya 1 ton, panjangnya 7 meter. Percaya nggak? Percaya kali itu. Kenapa? Karena di situ ada tulisan keterangan beratnya 1 ton, yaitu panjangnya 7 meter. Nah, kalau pedang Sayyidina Ali antara pedang dengan orangnya tinggian, gimana bawanya? Kan nggak masuk akal. Ya dalam hati, ya ini orang mau balik, belum lihat tapi udah. Kita yang udah lihat cuma nyengir aja deh, mentertawakan. Ya, ini kembali. Setelah itu mereka lari terbirit-birit mendengar Ali siap untuk menebas mereka dengan pedangnya tadi. Ini menurut akal nggak bisa diterima. Tapi bukan jawaban dengan akal, tapi dengan keimanan, kepercayaan bahwa bagi sahabat Rasulullah begitu yakin dan percaya, lebih daripada itu pun bisa terjadi. Kenapa? Karena semua alam penciptanya adalah Allah. Apapun yang Allah inginkan, maka kun fayakun, jadi. Ini contoh yang gak masuk akal. Yang terakhir, saya cerita tuh Mu'alim kemana aja beliau suka bawa kaset Umi Kulsum, penyanyi qasidah dari Mesir yang terkenal suara emas. Suara emas. Saya juga masih penasaran, ingin pinjam tapi nggak sampai-sampai. Ya. Ini beliau selalu itu qasidah Umi Kulsum. Nah, ini pun kembali setelah Umi Kulsum meninggal dunia, itu Amerika pengen beli lehernya, pengen meriksa kok suara bisa sampai segitu. Nah, kembali secara akal, siapa yang tahu? Nah, sekarang Umi Kulsum udah jadi mayit, sedangkan suara selagi masih ada nyawa. Kalau nyawanya udah nggak ada, kira-kira gimana? Ini nggak bisa dilogikakan. Makanya kita sebagai hormat Rasulullah SAW jangan berlebihan untuk mengkorek tentang kekuasaan Allah. Tapi kata Allah, bukan kamu tanya saya, tapi saya akan tanya kamu nanti di akhirat. Coba itu Allah mengatakan. Makanya kembali kepada kita semua, begitu juga dengan akal yang dikatakan oleh musannif, hakikat mencari akal itu mampu nggak tidak akan mampu. Karena nggak berbentuk. Pertama nggak berbentuk, yang kedua kondisi berada di dalam tubuh manusia itu pun di mana ngejedoknya kita nggak tahu. Tuh ngejedok. Iya kan? Contoh, seorang, saya punya guru aja, almarhumlah Kiai Hashim Adnan. Itu kaki kanannya mati sebelah. Dengan sebab beliau ceramah di Gorontalo waktu itu, kemudian jatuh, akhirnya kaki nggak bisa bergerak lagi. Yang saya ingat, beliau kalau suka ceramah tuh saya suka pakai sepatu beliau. Nah, begitu saya pakai sepatu beliau, maksud saya supaya bisa sepatu ini gampang dipakaikan, yang bergerak dulu kan. Kaki kiri kan, sampaikan kaki kiri, apa dibilang? Wah, pantesan kamu hidup susah. Lah kiai dipakai sepatu kaki, sampai sekarang saya ingat, udah berapa tahun itu, tahun 93-an ya. Ya Allah, sampai sekarang saya ingat omongan beliau. Pantesan susah hidup kamu. Lah kiai dipakai sepatu sebelah, padahal kita juga tahu, iya kan? Pakai segala sesuatu harus sebelah kanan, ketika membuka sebelah kiri. Tapi maksud kita berhubung yang kanan nggak bisa bergerak, kita mengutamakan yang kiri. Benar kata beliau, pantesan susah. Memang saya kuliah nggak pernah pakai sepatu sih, rupanya dia tahu.
Itu kan bayar suka lambat segala macam. Ini modalnya modal dengkul. Yang penting kita bisa kuliah kan gitu. Masya Allah. Itu ingat aja saya. Nah, ini kembali tadi. Nah, ketika beliau kaki kanan nggak bisa bergerak, kalau seandainya kaki nggak berat, di situ ada roh nggak? Ada roh nggak? Seseorang bisa bergerak selama masih ada roh. Nah, kalau seseorang masih bergerak cuman sebagian sosok tubuh, tapi ada satu, katakan kaki tadi nggak bergerak, berarti kaki ini nggak ada roh. Sebab kalau masih ada roh, paling tidak masih bisa bergerak. Nggak percaya? Nanti buktiin sendiri. Nauzubillah. Kalau nggak percaya, iya kan? Apalagi yang setruknya setruk berat. Ini kembali tadi. Jadi kalau seandainya kita kembali tadi pertanyaan tentang masalah mampukah manusia membahas tentang hakikat ruh dan mencari istilahnya zatnya ruh. Nah, jangankan istilahnya zatnya, hakikat ruh itu sendiri nggak bakalan tahu, sebagaimana sinetron bulan puasa pencari Tuhan. Itu sampai kiamat sinetron nggak bakalan selesai. Karena yang dicari nggak bakalan ketemu. Lah Tuhan dicari, kan gak ada kerjaan. Ya sebagaimana tadi orang barat gitu kan, ingin mengenal tentang suara Umi Kulsum, suara emas istilahnya, ingin mengenal tentang Jabal Mahnit, itu 2012 terjadi insiden sehingga ditutup, tidak boleh lagi orang haji umrah datang ke Jabal Mahnit. Paling hanya sampai ke Jabal Uhud, sampai di situ. Itu ujungnya itu Jabal Mahnit. Persis waktu saya masih happy-happyan di sana dengan teman-teman foto di Mesir di Jabal Mahnit tadi. Nah, ini kembali bandingan antara semua yang Allah lakukan kepada manusia itu merupakan sebuah pertunjukan buat makhluknya tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Coba kalau seandainya Allah itu udah dikasih tahu oleh Allah tentang masalah ruh, yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dulu jangankan zaman sekarang teknologi yang semakin canggih. Dulu zaman Rasulullah saja mereka bertanya tentang ruh, dijawab oleh Allah, itu urusan Allah. Ya. Nah, ini udah Allah katakan itu urusan Allah, min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak akan berikan ilmu manusia melainkan sedikit. Kan ini untuk memperkuat. Kata Allah tadi pertama, jangan bicara roh, itu urusan saya. Nah, kalau urusan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira manusia bisa tahu enggak? Enggak bisa. Karena Allah menyatakan, ini urusan saya. Urusan saya, urusan saya, urusan Anda, urusan Anda. Nabi sendiri pernah ketika sahabat datang mereka pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini korma, ternyata ada perbedaan antara yang dicangkok dengan yang tidak dicangkok. Tahu dicangkok? Cangkok apa? Ya cangkok ya. Disambung ya. Apalagi zaman sekarang, mangga golek dengan mangga harum manis dipadukan, zaman sekarang bisa itu dicangkok gitu kan. Nah, begitu Rasulullah mendengar bahwa yang dicangkok lebih baik daripada yang enggak dicangkok, lalu Nabi bilang apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Hei saudara, ente kalau bicara itu ente lebih tahu daripada saya. Karena Nabi nggak pernah melakukan uji coba bagaimana supaya korma ini tumbuhnya subur, buahnya banyak. Ternyata hasil pertemuan para sahabat dilaporkan pada Rasulullah, Nabi seketika menjawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia daripada saya. Coba, luar biasa. Itulah Rasulullah. Jadi kalau seandainya kita tadi tentang bertanya tentang itu, jangankan zatnya, hakikat roh itu kayak apa, itu pun jangan harap akan mampu kita untuk menembus tahu. Kenapa? Kembali itu urusan saya. Nah, kalau udah bicara urusan Allah, bisa nggak manusia tahu?
dikorek kayak apapun, dibahas kayak apapun tidak bakalan tahu. Contoh, sambil contoh supaya berpikir kita. Saya waktu ke Kuala Lumpur, ujung Malaysia, ziarah ke makam Nur Arifin, keturunan yang 10 Syekh Abdul Qadir Jailani. Datang sore hari, nelayan semua mereka mengerumuni kita karena mereka tahu pasti bakal nyebrang ke laut. Apa mereka bilang? Maaf bapak-bapak, kalau sore hari ini nih laut lagi surut, kita nggak mungkin bisa menyeberang ke sana. Kalau mau pagi-pagi itu air laut udah pasang. Pernah mikirin kan? Itu waktu surut air taruh di mana? Hah? Ada penampungan nggak di tengah laut? Pernah kita mikirin? Walaupun dipikirin sampai botak juga nggak bakalan terpikir. Kenapa? Coba nih orang-orang Tanjung kadangkala air laut suka pasang, suka surut. Pertanyaan tadi, ketika surut nih air laut ditaruh di mana? Itu kan? Ah, pagi-pagi kita datang lagi sana air sudah pasang. Nah, begitu dilihat di laut nggak ada paralon. Gimana cara Allah mendatangkan air laut? Sore surut, pagi coba. Masnya mau dikorek juga? Silahkan kalau kita memang mampu. Tapi saya berpikir subhanallah. Inilah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah apa yang di langit maupun di bumi. Nah, ini kembali dasar untuk berpikir tentang kebesaran Allah. Silakan, tapi jangan sampai berani mengkorek terlalu dalam perbuatan Allah karena nggak bisa diterima oleh akal, ya. Selama apa yang dikatakan oleh Allah tadi nggak akan nyambung otak kita. Nah, ini kembali nih, ya. Jadi antara hakikat dan zatnya Allah tidak akan kita menemukan titik terang tentang dua hal tersebut. Kenapa? Sebab bicara roh urusan Allah. Urusan laut pasang surutnya aja kita bingung mikirin. Saya sendiri nggak habis pikirin. Saya Bib, gimana nih coba lihat. Kenapa? Kok air ketika surut ditaruh di mana ya? Pernah mikirin nggak? Ya dipikirin juga nggak bakal kepikirin. Ya cuman begitu hebatnya kebesaran kekuasaan Allah. Nah, air laut kayak apa sih? Luas terbentangnya berapa barel air laut. Nah, ironisnya ini ketika surut ditaruh di mana? Ketika pasang pakai apa? Kalau banyak paralon mungkin kita bisa paham ya. Ada penampungan di tengah laut mungkin kita bisa paham. Ini nggak ada alat penampung, nggak ada paralon pagi hari kok air datang sendiri padahal sekian barel ke air laut yang surut pada saat itu. Coba, ya kembali tadi dipikirin juga nggak bakalan. Cuman kita masya Allah subhanallah. Makanya sunnah kan, kalau kita melihat sesuatu yang aneh, yang ajaib, yang tidak masuk akal, segera kita kembalikan subhanallah, masya Allah. Ini untuk menambah keyakinan kita kepada Allah. Maha suci Allah menciptakan berbagai macam hal di dalam pemikiran manusia yang tidak bisa nyambung, yang tidak bisa terpikir. Makanya Allah banyak menyinggung manusia. Afala tatafakkarun, apakah anda nggak pernah berpikir? Afala takilun, apakah anda nggak punya akal? Afala tatadabbarun, apakah anda nggak pernah tadabbur alam? Coba, itu banyak di penghujung ayat-ayat yang manusia supaya sadar bahwasanya kita suruh merenung, berpikir tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Ini apalagi deretan ayat surat Al-Ghasyiyah. Apalah yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat fadzakir. Apalagi ini Allah sampai menyatakan, apakah kamu enggak memperhatikan, hai saudara-saudara? Tuh jangankan istilahnya air laut surut dan pasang, suara Ummi Kulsum atau Jabal Manit, tuh yang tampak kelihatan ontak tuh,
Pernah nggak mikirin bagaimana cara Allah membuat onta? Pernah dipikirin? Pernah naik onta nggak? Pernah lihat onta nggak? Di Ragunan ontanya kurus-kurus. Sebetulnya kalau dia bisa ngomong tuh pengen dipulangin tuh ke Makkah. Kalau bisa ngomong ya. Sebab saya perhatikan, ya Allah ini kesian banget, onta nggak ada yang nggak mau kurus-kurus. Ya pertama iklimnya berbeda, makanannya juga berbeda, gitu ya. Nah ini kembali. Coba kalau kita memperhatikan oleh Allah, sudah perhatikan bagaimana Allah cara membuat onta. Saya waktu di Dubai, anak saya pengen naik onta. Saya bilang sama yang pembangun onta, ya akhi la taharuk hadal qunuk. Jangan digerakkan nih onta ya, ini cuma pengen naik doang. Suruh diri tuh, diri sama anak saya di atas punggung onta. Itu beberapa detik saja terasa paha kaki hangatnya, sehingga pantas dijadikan alat transportasi di Timur Tengah yang kering kerontang. Rupanya ibarat kita duduk di dekat supir, terasa panas sebab mesin. Kira-kira ada pegel nggak? Nggak ada ya. Nah begitu juga onta pantas kalau Rasulullah perjalanan antara Makkah ke Madinah ke Syam dan sebagainya, itu sekian puluh ratus kilo pun kuat. Rupanya tubuh onta ini mempunyai yang kalau dikendarai enggak akan terasa dingin, sehingga bisa membakar tubuh kita dengan hangatnya. Makanya saya uji coba dulu, saya bilang pengen coba-coba naik onta nih, sebab kalau Jabal Rahmah sekarang udah nggak boleh ya. Nah itu waktu ke Dubai, di sana kan masih banyak onta-onta, peternakan onta itu ratusan onta, yang besar sampai yang kecil. Ini kembali buat kita semua. Kata Allah, pernahkah kamu perhatikan bagaimana Allah cara membuat onta? Kita paling cuman sampai waktu saya di Hudaybiyah, ibu saya pengen megang onta waktu umroh sama pengen kayak apa sih rasanya megang onta gitu. Lalu izin sama yang punya onta untuk pegang, jadi foto ceritanya diabadikan lagi megang perut onta. Nah kemudian setelah kita megang onta nih, kata yang punya onta, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, siapa yang ingin minum susu onta gratis kalau langsung, tapi kalau beli di botol 25 real. Ditawarin tuh nyusu langsung ke onta, tapi nggak ada yang mau, termasuk saya sendiri. Sebab kalau kita minum di susu onta kira-kira kayak kita lihatnya aja kayak begitu, apalagi langsung nyedot gitu kan, padahal gratis, silakan ya sekenyangnya minum onta, langsung nyusu di onta. Tapi kalau beli susu di Aqua yang ukuran kecil itu 25 real. Ternyata nggak ada yang mau. Ini kan kebesaran Allah. Itu Allah sudah perhatikan bagaimana cara membuat onta gitu kan. Nah ini kembali. Dan kalau kita meneliti tentang an'am, peternakan yang Allah jadikan, kenapa onta dijadikan alat transportasi di negara yang kering kerontang, yang jauh dari pepohonan, itu dia sanggup untuk melakukannya. Nah karena ini onta mempunyai kekuatan fisik yang luar biasa. Dia 1 minggu nggak minum masih kuat, nggak makan masih kuat. Coba binatang mana kalau habis dipakai nggak minum nggak makan, kira-kira itu kan. Nih saya mikirin dulu, ya Allah, kata saya berdasarkan Al-Ghoshiyah ini ternyata luar biasa. Itu onta suruh dipikirin. Makanya ketika umat Nabi Soleh ya, iya kan, umat Nabi Soleh kan, ketika umat Nabi Soleh mereka berkata, ya Soleh, ente jangan ngaku doang sebagai nabi, coba buktikan kalau engkau seorang nabi itu keluarin onta dari batu. Lalu kata Nabi Soleh, apakah anda percaya kalau saya bisa mengeluarkan onta dalam batu? Karena setiap nabi
dia mengaku sebagai nabi harus ada pembuktian secara real, secara nyata. Kalau nggak bisa membuktikan, ya suruh ngeluarin onta aja nggak bisa. Gimana kita percaya? Kata Nabi Sulaiman berjanji, apakah anda mau percaya saya sebagai nabi kalau saya bisa mengeluarkan onta di batu tersebut? Tentu percaya kami ya Soleh. Baiklah kalau gitu, berdoa Nabi Soleh memohon pada Allah. Tiba-tiba muncul dalam batu pecah onta yang terbesar di dunia. Nah mereka melongo, mereka takut, akhirnya lari mereka. Padahal tadi pengen diperlihatkan onta, udah keluarkan onta malah mereka gitu ya Allah Rabbi. Karena beranggapan nih onta beneran atau onta jadi-jadian. Dalam kondisi bunting besar, ontanya tinggi yang nggak pernah mereka lihat, begitu nongol lari mereka. Ini contoh. Nah kembali itulah. Jadi kalau kita melihat kebesaran Allah, apa yang ada permukaan bumi oleh Allah silakan, tapi bukan sekedar lihat, tapi perhatikan. Apalah yang zuruna ilal ibili, bagaimana cara Allah membuat onta. Alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah mikirin. Mikirin juga nggak bakal masuk akal gitu kan. Wa ila samai kaifa rufi'at, bagaimana cara mengangkat langit tanpa tiang? Ketika penciptaan langit sitata ayam tadi itu selama 6 hari, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kira-kira kayak setiap lapisan di sana ada makhluk. Nah, di saat Allah menjadikan langit nggak pakai alat, nggak ada apa-apa, ada bahan. Coba akal menerima nggak? Tapi kenyataannya langit sampai sekarang jangankan roboh, bocor aja nggak pernah. Kalau langit bocor kira-kira pernah mikirin? Pernah mikirin nggak? Masya Allah. Coba kita lihat, tengok ke langit. Ketika kita naik kapal ketinggian 1000 kaki, subhanallah. Jangankan pengen lihat warnanya, isinya tuh langit yang penuh dengan kabut, yang penuh dengan persis bagaikan ombak, di mana di sana awannya, awan yang berserakan, kita nggak bisa nembus untuk langsung melihat langit. Itu kebesaran Allah dilapisi dengan awan-awan yang berserakan. Nengok ke bawah nggak tampak bumi. Ini kembali pada kita, itu langit. Seandainya Allah membuktikan, Allah menjadikan langit dari bahan, kira-kira bahannya mana? Bahannya dari apa? Kemudian tukangnya berapa banyak? Pernah mikirin? Ya jangan dipikirin deh, nggak bisa terpikir. Itu karena Allah, cuman Allah apalah yang turun. Apakah kamu nggak melihat bagaimana cara menjadikan langit tanpa tiang? Cuman itu doang, pikirin doang. Tapi jangan terlalu dalam. Ya kalau untuk menyelidiki silakan aja. Jangankan istilahnya tiangnya, tepi langit di mana? Kita diri nih di pinggir pantai Ancol. Kita lihat kayaknya ujung langit di sana. Coba kita semperin, ada nggak ujung? Makanya menurut ilmu pengetahuan alam bahwa bumi adalah bulat, gitu kan? Yang namanya bulat ada nggak ujung pangkal? Nggak ada. Nah ini kembali pada kita semua. Itu bagaimana cara menjadikan langit? Ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat. Bagaimana Allah cara menjadikan gunung-gunung yang indah dipandang mata, tapi tergantung gunungnya. Tergantung gunung. Contoh, waktu saya pergi ke Yaman, waktu diundang oleh Umar Al-Hafiz itu 20 para kiai, saya cuman ikut dengan Kiai Kamal Yusuf sebagai guru. Kesempatan ngaji libur 19 hari. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa berangkat dengan guru. Pertama ngaji libur karena gurunya ke Yaman. Kan kesempatan nih. Udah, buru-buru kita berhubungan dengan Allah supaya bisa pergi ke sana. Alhamdulillah 45 juta. Nah, ini sampai di sana sepanjang jalan itu gunung percis bagaikan kayu di kampak. Nggak ada yang gunung kayak di. Nah itu di Yaman.
Ketika saya ke Turki melihat gunung Jabal Ahmar, di sana ada gunung berwarna merah yang bentuknya persis kayak perucut. Perucut. Warna merah. Sempat kita selfie-selfiean di sana, saya dengan keluarga. Kemudian, nah itu di mana? Di Turki. Ketika saya pergi ke Yordan, ziarah ke makam Ashabul Kahfi, daerah Mesir sebelum masuk wilayah Mesir, itu Yordan. Itu kan makam Ashabul Kahfi di atas gunung. Ceritanya panjang kalau kita ceritakan. Ini gunung, tak ada satupun istilahnya di sana yang nggak tumbuh-tumbuhan tumbuh. Jadi seakan-akan gunung itu nggak tampak, tapi yang tampak pohonan rindang yang luar biasa indahnya. Sampai-sampai ketika kita masuk ke ruangan gua Ashabul Kahfi, di sana ada tengkorak kepala anjing sama yang lainnya. Mereka selfie-selfiean, saya ke atas karena melihat masjid. Saya nggak betah kalau nggak melihat masjid. Ada masjid tapi nggak sholat. Saya sendirian naik. Udah saya sholat. Begitu merindingnya masuk ke masjid Ashabul Kahfi di Yordan, hanya ada bayangan-bayangan saja. Ketika saya sholat kayaknya perasaan lah. Perasaan. Kalau ada rasa takut itu perasaannya. Merinding ya, bulu roma. Ada apa di masjid? Begitu viral ternyata itu masjid jin. Coba untung tuh jin gak nampakkan diri. Coba kalau nampakkan diri ketika saya sholat kira-kira gitu. Itu kan sampai saya dipanggil oleh istri, oleh teman-teman, Ustaz kita mau berangkat, ayo segera. Katanya saya lagi sholat, tapi sholat pun gak benar. Kenapa? Karena pikiran kita dicekam oleh rasa gemetar, rasa takut dan sebagainya. Lihat bayangan, terdengar suara air bercik tapi nggak ada orang. Ternyata masjid jin. Untung nggak ketemu dengan jinnya. Kira-kira kayak apa? Ini kehebatan gunungnya harus saya perhatikan. Yang lebih hebat lagi, gunung di Indonesia. Di luar negeri barat Eropa nggak pernah dengar meletus gunung, tapi Indonesia bentar-bentar. Ingin tahu? Kenapa gunung di Indonesia sering meletus? Coba kita renungkan makna filosofis apa yang dikatakan oleh seorang penyair. Terjadinya meletus, terjadinya bencana. Mungkin Tuhan sudah mulai bosan melihat tingkah kita yang bangga dengan dosa-dosa, atau mungkin alam segan bersahabat, mulai segan bersahabat dengan kita. Mari kita bertanya sama rumput. Pernah dipikirin nih? Kata Ebit pernah pikirin nggak? Mungkin istilahnya Tuhan sudah mulai bosan, tapi Allah mempunyai sifat bosannya? Nggak mungkin. Kalau Allah mempunyai sifat bosan dari dulu juga, ini bumi udah dihancurkan oleh Allah karena mayoritas mereka nggak percaya sama Allah gitu kan. Kalau Allah punya sifat kayak manusia bosan atau jenuh, tapi sampai sekarang ternyata cuman gunungnya aja yang meletus. Karena tadi tuh mungkin alam enggan bersahabat dengan kita. Mungkin alam enggan. Kenapa gunung disalahgunakan? Bukan untuk membaca tasbih, zikir kepada Allah dengan kata-kata subhanallah, ini gunung luar biasa ininya. Enggak ada yang terucap dalam mulut manusia. Setelah gunung meletus pun malah dijadikan sebuah tempat. Gunung Bromo kayak apa setiap minggu orang datang. Bejubel ingin tahu gunung di Tasikmalaya, gunung Galunggung. Lalu ke Jawa, gunung Merapi. Lalu kemana lagi tuh? Itu kan? Nah, yang nggak pernah terjadi di negara lain, apalagi negeri Patra yang terkenal 7 keajaiban dunia. Itu di mana-mana nggak ada ruang untuk kecuali hanya gunung dan gunung dan gunung. Itu di Patra, ya.
Karena saya jalan sama istri, sama orang Bandung, ibu-ibu tuh perjalanan kurang lebih sampai 5 kilo kita. Itu kiri kanan gunung semua. Makanya terkenal dengan 7 keajaiban dunia. Yang saya lihat ke atas, bocah-bocah cilik pada lari di atas gunung. Kita lihatnya aja udah ngeri. Anak-anak pada lari di atas gunung. Coba, pernah mikirin kan? Pernah mikirin? Makanya jalan-jalan sekali-kali. Jangan Gunung Sari melulu yang dilihat. Kalau nggak Gunung Sari, Gunung Agung. Mudah-mudahan sih nggak meledak di 2 gunung. Kalau meledak repot ya. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kesimpulan tentang hakikat zat ruh tersebut. Jangan mimpi kita akan tahu. Jangan harap kita akan bisa melihat kayak apa bentuknya roh, karena Allah udah berbicara tentang itu urusan saya, bukan urusan kalian. Itulah kesimpulannya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat walafiat sehingga bisa kembali Sabtu yang akan datang dalam kajian yang lain. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafadhal masykuran.